calon ketua umum kan itu sudah terkunci oleh anggaran dasar kita, kemudian siapapun ketua umumnya dari internal kita itu merekrut sebanyaknya kader-kader potensial dari luar. Dari luar artinya yang sekarang tidak jadi pengurus, kita rekrut jadi pengurus, kalangan pengusaha, kemudian juga kalangan tidak perlu ya kalangan artis pun tidak masalah, tapi yang mempunyai tata nilai begitu ya, dengan P3-annya supaya wajah atau warna P3 ini mewarnai di tingkat nasional. Yang harus diperhatikan adalah suara kita ini kan 19 kursi di DPR RI. Ya, harus punya target gitu ya. Targetnya yang jelas dan terukur. Barengi oleh program yang memang mendengarkan masukan saran dari masing-masing cabang yang itu juga nanti berdampak bagi kebesaran P3 di tingkat nasional. Karena cabang itu kemudian bersinggungan langsung dengan PAC dan ranting. Ya, memang ketua umumnya harus memang memahami benar geografis dan kultur masyarakat di setiap wilayah. Dari Sabang sampai Merauke yang tidak sama pola pendekatannya. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Contoh untuk mengatur wilayah Jabodetabek misalnya. Kan ini dipenuhi dengan pusatnya informasi. P3 Kabupaten Bogor ini mulai tanggal 23 November sampai dengan tanggal 31 bulan Desember itu ada rekrutmen kader intelektual muda Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor. Di sini syaratnya ikut jadi kader itu harus mahasiswa dan sarjana. Harapan kita di gelombang pertama ini ada 100 mahasiswa. Ini nanti semacam sekolah kader basis kader kita. Memang mereka syaratnya itu bukan ikut pelatihan baru jadi kader, jadi syaratnya mau jadi kader dulu. Formulanya seperti ini. Ini sudah kita jalankan. Harapannya kita batasi benar ini karena ini bukan massal. Ini tertentu, kader tertentu yang dia ada di kalangan milenial yang memang intelek. Contoh misalkan di sini, dia mahasiswa atau sarjana dibuktikan dengan kartu mahasiswa. Jadi kemudian usia 19 sampai 25 tahun. Berdomisili berKTP Bogor supaya dia bisa memperjuangkan di Bogor. Gitu. Walaupun nanti bisa memperbantukan tentunya tingkat nasional. Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka tadi merekrut kader milenial tapi yang intelek. Mungkin jadi bisa role model juga bagi DPP. Jadi kita merencanakan sekolahnya itu bertahap. Jadi mulai Sabtu Minggu terus. Jadi satu kader itu satu orang itu bisa beberapa kali dia hadir ke DPC. Kenapa kita pakai tidak di hotel di DPC? Supaya rasa kepemilikan terhadap partainya tinggi. Kalau di hotel kan udah biasa, mereka nggak pernah nginjek ke DPC, kemudian latihan di hotel, setelah hotel dia pulang, selesai nggak ada. Psikologisnya nggak akan terjadi. Ini satu mata pelajarannya, satu SKS-nya berapa? Begitu. Nah ini sedang kita formulasikan, ini juga barangkali bisa jadi role model. Hingga satu DPC punya kader milenial yang memang intelek itu berapa? Terukur. Bogor untuk tahap awal ini kita launchingnya mulai pelatihan tanggal 5 bulan Januari. Karena apa? Ini halah kita. Dan ini hanya per kelasnya 25 orang. Materinya selain ke P3-an, dan di sana ada ideologi partai dan sebagainya. Juga bagaimana mereka bisa berinteraksi nasional dan internasional. Bahasanya pun campuran. Bahasa kita dan bahasa Inggris. Kenapa? Ini mereka sudah milenial. Coba kalau setiap DPC bayangkan. DPC se-Indonesia punya kader milenial 50 saja sampai 100 orang setiap DPC, itu luar biasa. Ini contoh saja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan. Sebetulnya yang disebut kader milenial itu siapa sih? Ya tentunya kami dari daerah ya, dari tingkat DPC lah, pesan pada ketua umum baru agak sering-sering turun lah ke cabang-cabang. Karena ini penting untuk mendekatkan psikologis bahwa satu gerak kesatuan langkah. Ya, DPP dengan kebijakan nasionalnya, tapi transfernya adalah bagaimana kedekatan itu menjadi pemicu bagi semangat kader di bawah untuk kemudian bisa bergerak. Apalagi mereka yang punya akses tingkat nasional, kapanpun bisa dilakukan. Begitu. Kalau ini dilakukan masif, semangat giroh dari pengurus saja dulu itu muncul. Karena ketua umum saya sering turun nih, datang ke kantor kita. Kalau kantornya belum memadai, ya gimana caranya supaya memadai gitu. Ya, gitu mungkin. Terima kasih.